Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan konfigurasi LAN dengan GNS3. Topologi jaringan yang saya buat demikian. Ada mencakup 3 jaringan LAN di dalamnya dengan IP 192.1681 sampai 192.1683. Tiga jaringan LAN ini harapannya nanti bisa saling terkoneksi dan juga selain terkoneksi satu sama lain juga terkoneksi dengan internet. Nah, untuk memulainya kita awali dulu dengan men-setting konfigurasi ini internetnya. Cloud internetnya saya setting dia menggunakan NPCap loopback adapter. Ini sudah saya tambahkan di sini. Tentunya NPCap loopback adapternya sudah saya kasih internet, sudah saya share dengan internet di komputer saya yang terhubung dengan jaringan LAN. Ini sudah saya setting, saya share dengan NPCap loopback adapter, dan loopback adapternya ini sudah saya setting di IP address-nya disesuaikan dengan yang saya mau buat konfigurasinya. Di sini 118.98.221. Oke. Selanjutnya kita akan men-setting IP dari mikrotik ini, baik dari masing-masing internetnya, internet 1, 2, sampai 3, dan 4, dan juga memberikan IP address di masing-masing PC ini agar semuanya nanti bisa terkoneksi ke internet dan saling terkoneksi antar jaringan satu sama lain ini. Langkah pertama, kita klik kanan di mikrotiknya, klik kanan konsol, kita sudah dibuka sampai kita nyalakan, dan nyala ya. Kita cek IP-nya, dia masih kosong, maka saya untuk menambahkan IP-nya saya tidak akan menggunakan mikrotik konsol mikrotik di sini. Konsol tidak menggunakan konsol, tapi saya menggunakan Winbox agar lebih mudah untuk mengkonfigurasinya. Nah, di sini ini terdeteksi IP address-nya masih kosong mikrotiknya. Di sini ada 2, cuman saya yang kita pakai di sini yang ini, yang mikrotik. Kita connect. Setelah connect, ini ada beberapa yang muncul di sini yang perlu kita setting. Yang pertama adalah address-nya. Kita pertama Ethernet 1 kita setting 192.168.222.2/30. Ini sebagai kita komen sebagai IP WAN yang nanti dia berperan untuk internetan, jalannya internet. Kemudian kita setting lagi Ethernet yang kedua, dan seterusnya sampai Ethernet ke 4, 3 jaringan LAN-nya. Yang terakhir Ethernet 4. Oke, kita sudah selesai memberikan IP address untuk semuanya masing-masing Ethernet. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita berikan masing-masing IP address, kita kasihkan IP DHCP untuk masing-masing Ethernet. Ini biar nanti komputer VPC yang ada di virtual PC yang ada di jaringan ini tidak perlu kita berikan secara statis, tapi secara dinamis nanti secara otomatis mendapatkan IP dari mikrotik. Ini yang Ethernet 2 jaringan pertama.
DNS servernya kita kasih DNS servernya Google untuk memudahkan cara ngeceknya. Oke, lanjutkan dengan Ethernet yang ketiga, jaringan yang kedua. Oke, jaringan yang terakhir yang ketiga Ethernet 4. Oke, nah kemudian setelah kita setting DHCP servernya, kita setting NAT-nya. Kita setting NAT-nya di sini. Kita setting di sini NAT-nya src NAT SIN-nya, kemudian address-nya kita pakai 000/0 biar ini bisa mencakup semua IP address yang ada di sini 3 jaringan ini. Kemudian action-nya kita kasih masquerade play. Kemudian berikutnya, agar semua nanti bisa terkoneksi internet, kita perlu ada default routingnya. Default route-nya kita pilih IP, kemudian route. Di sini kita tambahkan default routingnya, gateway-nya kita kasih ke 192.168.222.1. npcap-nya ini adalah gateway punya npcap yang tersambung ke internet. Oke, sudah selesai semua. Coba kita cek sebentar di ini. Kita cek, kita ping apakah sudah bisa MikroTik kita sudah tersalin terhubung dengan npcap-nya. Ya, terkoneksi. Kalau kita cek koneksi dengan Google, ya sudah terkoneksi. Ya, ini hanya karena masalah DNS servernya, tapi ini bisa kita setting dari sini IP di DNS biar nanti dikenali 88 langsung google.com gitu bisa dikenali. Kita setting di sini 88888. Oke. Ini mungkin bisa kita cek lagi di sini. Ya, dah. Sekarang kita akan memberikan IP DHCP untuk masing-masing PC yang ada di sini, karena kalau kita cek klik kanan konsol PC 1. Ini kalau kita show IP semuanya masih kosong. Maka kita perlu memberikan IP pada PC 1 sampai PC 6. Silakan klik kanan, kemudian di PC 1, kemudian akan muncul di sini konsol, muncul di sini. Dan kita kasih IP-nya secara DHCP, ketikan IP DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan IP di PC 1. Lakukan hal yang sama pada PC 2 sampai PC 6 sehingga nanti akan kita dapatkan masing-masing PC sudah memiliki IP address-nya sehingga memudahkan kita untuk ngecek. Kita lakukan hal yang sama DHCP pada masing-masing PC. Ya. Sekarang sudah mendapatkan IP semua dari PC 1 sampai PC 6. Mari kita cek koneksi dari jaringan yang pertama ke jaringan kedua, net 1 ke net 2. Kita cek dari ping 192 terkoneksi PC 1. Kita cek ke jaringan ketiga. Ini juga terkoneksi, jadi berhasil jaringan pertama terkoneksi ke jaringan kedua dan ketiga. Kita cek ke jaringan kedua apakah dia terkoneksi apa tidak. Ini terkoneksi ke jaringan yang ketiga, kemudian kita cek ke jaringan yang pertama.
ya, terkoneksi juga. Kemudian cek yang jaringan ketiga, apakah jaringan ketiga juga terkoneksi. Terkoneksi dengan jaringan pertama. Kemudian kalau kita cek dari PC 6, oke, jadi ini sudah terkoneksi juga, jaringan ketiga terkoneksi juga ke jaringan yang kedua. Jadi 3 jaringan ini sudah semuanya saling terkoneksi. Sekarang kita akan cek apakah internetnya juga bisa digunakan melalui virtual PC-nya. Artinya jaringan kita yang ada di sini ini bisa terkoneksi dengan internet luar. Kita cek dengan ping 8888 dari jaringan pertama terkoneksi. Kalau dari jaringan yang kedua kita cek 8888, ini juga terkoneksi. Kita cek dari jaringan yang ketiga 8888, ya terkoneksi semua. Berarti jaringan kita sudah berhasil terkoneksi, semuanya saling terkoneksi, dan juga selain saling terkoneksi antar jaringan juga terkoneksi dengan internet luar, ya. Demikian mungkin kalau kita cek dengan Google, ini juga terkoneksi. Kalau kita mau pakai ya, ini adalah alamat blok yang di luar itu juga ternyata terkoneksi, artinya sudah berhasil. Oke, kira-kira seperti itu koneksi cek setting konfigurasi topologi jaringan LAN dengan menggunakan GNS3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.